Apa itu Surat Perintah 11 Maret? Super Semar. Super Semar adalah surat sakti yang menandakan berakhirnya era Soekarno menjadi era Soeharto. Akan tetapi, ada beberapa kejanggalan dalam surat tersebut. Selain adanya beberapa versi dari Super Semar, versi asli dari surat tersebut tidak diketahui. Satu hari setelah menerima perintah tersebut, 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, termasuk suborganisasinya. Pada 18 Maret 1966, 15 menteri ditangkap karena dituding terlibat dengan PKI, termasuk Dr. Sobandrio, salah satu orang yang paling berpengaruh pada masa Soekarno. Setelah itu, Soeharto mengisi kekosongan dengan menaruh orang-orang yang mendukung beliau. Beliau juga membentuk MPRS dengan menunjuk Nasution sebagai ketuanya. MPRS lalu mengeluarkan beberapa kebijakan yang termasuk mengesahkan Super Semar sebagai ketetapan, mencabut ketetapan bahwa Soekarno adalah presiden seumur hidup, dan ketetapan bahwa PKI dan segala suborganisasinya adalah organisasi terlarang. Mulai dari sini, jalan Soeharto menuju kursi kekuasaan sudah mulai terbentang. Perlu diingat bahwa pada masa Soekarno, Indonesia sangat mesra dengan negara komunis Cina dan Uni Soviet. Hal ini dikarenakan embargo yang dijalankan oleh pemerintah Amerika dan minat mereka terhadap sumber daya alam di Papua. Soekarno, yang tidak ingin Papua jatuh ke negara asing, berpaling meminta bantuan dari negara Cina dan Uni Soviet rival dari Amerika. Jelas bahwa Amerika sangat tidak menyukai hal ini. Hal ini pula yang menjadi dasar dari pergerakan bawah tanah untuk melakukan kudeta lalu menghasilkan Super Semar. Sebuah memo dari Kepala Urusan Luar Negeri Kedutaan Amerika untuk Indonesia, Richard Cabot Howland, dirilis pada tahun 1994. Memo tersebut melaporkan beberapa kejadian di Indonesia, dimulai dari Mei 1965 pada ulang tahun PKI yang ke-45, di mana Soekarno memberikan pidato yang menakutkan bagi Amerika. Pidato tersebut juga diklaim sebagai usaha Indonesia untuk menjadi negara komunis dengan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Laporan Howland berbanding lurus dengan prinsip domino Eisenhower, yang menyatakan bahwa apabila satu negara sudah jatuh ke tangan komunis, maka negara sekitarnya juga akan mengikuti. Namun, domino tersebut tidak jatuh di Indonesia, dikarenakan gagalnya percobaan kudeta pada 1965. Yang menarik adalah Howland menyebut ada 3 latar belakang terjadinya peristiwa 1965, di antaranya sebagai berikut. 1. Partai Komunis Cina membujuk PKI untuk melakukan percobaan pengambil alihan kekuasaan. 2. Keputusan Amerika untuk memperkuat pasukan di Vietnam Selatan agar mencegah penyebaran pengaruh komunis ke Asia Tenggara mendapat dukungan dari militer Indonesia. 3. Untuk menghancurkan pengaruh PKI dengan mengorbankan nyawa 350.000 anggota PKI. Kecurigaan Amerika terhadap PKI juga termasuk pada rencana PKI untuk membentuk angkatan bersenjata kelima yaitu buruh dan tani, untuk membantu Korea dan Vietnam mempertahankan komunisme di dunia. Ini menakutkan bagi Amerika karena Indonesia memiliki banyak sekali penduduk. Maka dimulailah rencana untuk melumat PKI. Efek signifikan lain dari Super Semar adalah, setelah Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua, beliau langsung mengesahkan Undang-Undang Investasi Asing dan segera menandatangani kontrak dengan Freeport, perusahaan Amerika untuk masa 30 tahun. Soeharto juga merangkul Malaysia yang pada masa Soekarno sangat dimusuhi. Kekuatan anti-komunis juga menguat waktu dibentuknya ASEAN. Pengaruh komunis segera tersingkir setelah ini. Soeharto juga menjalin hubungan dengan Taiwan, musuh politik dari Cina. Kehadiran ASEAN di Korea dan Jepang juga memperburuk keadaan. Cina makin tersingkir dari politik Asia. Efek tersebut juga dirasakan oleh Uni Soviet. Setelah kekalahan di Perang Afghanistan, Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui keberadaan Ukraina, negara pecahan Uni Soviet. Selang 3 hari pecahnya negara tersebut. Adapun versi yang lain juga menyebutkan
Super Semar adalah produk penelitian yang salah, yang dilakukan oleh beberapa universitas di Amerika. Untuk menjatuhkan Soekarno, beberapa universitas dilibatkan agar kudeta itu efektif dan efisien. Pelibatan para Indonesialogi dan Soekarnologi itu menyusul kegagalan demi kegagalan percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang dimotori CIA. Para Soekarnolog memusatkan penelitian kepada sebuah potongan pidato Soekarno yang berbunyi, "Hanya nama Soekarno yang bisa membunuh Soekarno." Kalimat itu diucapkan Soekarno setelah luput dari percobaan pembunuhan di Masjid Istana Negara di awal tahun 1960-an. Kalimat itulah yang diteliti dan dikaji sampai tiba pada kesimpulan bahwa kudetalah yang harus dilakukan untuk mengakhiri Soekarno. Dan kudeta itu harus aneh dan konyol, yaitu Soekarno memerintahkan Soeharto mengakhiri karir dan hidupnya sendiri. Potongan pidato itulah yang menjadi penyebab lahirnya istilah yang aneh tapi nyata, yaitu kudeta merangkak. Tanggal 2 Oktober, Soeharto sudah bisa mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia dari Soekarno. Tetapi langkah normal itu tidak dilakukan atas advisor para Soekarnolog di Amerika, yang mengira pendukung Soekarno masih banyak. Para peneliti Amerika rupanya tidak hebat-hebat amat. Mengira PNI adalah pendukung setia Soekarno, padahal masa PNI hanyalah kuantitatif, bukan pendukung kualitatif atau fanatik. Maka dirancanglah kudeta molor, dan inilah yang menjadi cikal bakal Super Semar. Prediksi itu bukan hanya dilakukan oleh para Soekarnolog dan Indonesialog. Soekarno juga memprediksi akan terjadinya perang saudara jika ia merestui gerakan Ibrahim Ajie Pangdam Siliwangi dan gerakan Hartono Panglima KKO atau ALRI yang bernama Tinggal Menunggu Perintah Bapa. Hingga saat ini yang disimpan di etalase ANRI ada 3 versi. Versi pertama berasal dari Sekretariat Negara. Surat ini terdiri dari 2 lembar dan berkop surat burung Garuda. Tertulis bahwa penanda tangan adalah Soekarno. Versi kedua berasal dari Pusat Penerangan TNI AD. Surat ini diketik namun tidak serapi versi pertama. Tertulis bahwa penanda tangan adalah Soekarno. Dan versi ketiga tidak berkop surat. Terdiri dari 1 lembar dan hanya merupakan salinan. Tanda tangan Soekarno pun terlihat berbeda dari 2 versi sebelumnya. Benedict Anderson pernah mewawancara seorang petugas Istana Bogor yang saat itu menjadi saksi Super Semar. Tanpa menyebut nama dan pangkat, dia menyatakan bahwa Super Semar asli berkop surat dari Markas Besar Angkatan Darat dan bukan berlogo Garuda.